Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Qaulul Mahmud fi Ahkamil Maulud karya Al-Imam Amjad Rasyid. Di situ beliau menjelaskan wa ma yata'allaqu bil maulud thamaniyatu umur. Sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan anak yang baru dilahirkan itu ada 8 perkara. Salah satu inda wiladati. 3 perkara ketika anak baru saja keluar dari rahim ibunya. Begitu anak keluar dari perut ibunya baru saja lahir, 3 perkara itu apa? Yang pertama al-adzan, yang kedua wal iqamatu, yang ketiga wat tahniku. Yang pertama adzan. Diadzanin di kuping yang kanan, diiqamatin di kuping yang kiri. Tujuannya apa? Biasanya kalau anak lahir itu pasti ada yang ngikutin, jin atau setan. Makanya Nabi perintahkan kepada orang tua ya begitu anaknya lahir suruh adzankan di telinga yang kanan, iqamahkan di telinga yang kiri. Kenapa? Karena mendengar zikrullah itu yang namanya setan kabur, lari. Itu tujuannya. Kemudian pelajaran yang kedua, kenapa anak yang baru lahir itu harus diadzankan? Yang pertama kali didengar di dunia adalah kalimat Allah, kalimat zikir. Dan itu akan punya manfaat begitu sampai dia dewasa. Mudah-mudahan dengan diiqamahkan dan diadzankan ini akan terekam di telinga dan masuk ke dalam hati, sehingga begitu mau menjelang dewasa atau mumat tamyiz gampang diarahin, gampang diajarin. Kalau gampang diajarin, begitu masuk usia dewasa insya Allah jadi anak yang soleh. Itu tujuannya. Makanya sebetulnya untuk mencetak anak yang soleh itu dibilang susah gampang. Ya, susahnya ada 2, gampangnya 1. Berarti susah ya. Kalau ingin punya anak yang soleh itu mulai dari ngandung 3 bulan. Itu emaknya yang dididik. Siapa yang didik? Lakinya. Dibiasain baca Al-Quran, sholat tepat waktu yang rajin, kemudian banyakin sholawat, istighfar. Itu tujuannya biar kandungannya ini nanti begitu keluar pada saatnya menjadi anak yang soleh. Yang namanya anak yang soleh itu pendambaan orang tua. Nanti begitu usia 7 bulan biasanya kan ngadain acara ya, menuju bulanan. Ya biasanya kalau acara menuju bulanan, jadi kan perempuan ini tahu nih dari dokter ini anaknya laki di apa namanya SG ya. Kalau laki dibacain surah Yusuf, kalau perempuan dibacain surah Maryam, laki dibacain surah Yusuf. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ini anak nanti lahir dalam keadaan sehat, normal persalinannya, kelak menjadi anak yang dewasa itu menjadi anak yang soleh, yang tutur katanya manis, bukan ganteng, bukan. Bacain surah Yusuf biar ganteng kayak Nabi Yusuf, ya aneh. Kalau dibacain surah Yusuf tujuannya biar ganteng kayak Nabi Yusuf, ya. Dia model kayak kita. Maksudnya biar itu anak menjadi soleh, baik tutur katanya, manfaat buat dunia dan akhiratnya. Jangan ngarepin gantengnya kalau masih jauh. Ya bagaimana mengharapin ganteng? Emang ketahuan berapanya palanya peyak, banyak kotak, udah anaknya lonjong tuh palanya.
Datangnya Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Ketika kota Mesir dalam keadaan kelaparan, Nabi Yusuf keluar ke kampung-kampung, ke kota-kota, bahkan ke pasar-pasar. Kenapa? Karena lihat wajahnya yang ganteng, yang tadinya lapar, kenyang. Coba kalau mau kayak kita, emang ketahuan lapar, yang keluar si Anu, ya bikinan lapar. Itu kan sebetulnya tujuannya untuk mencetak anak yang soleh. Ya mulai dari hamil, ya begitu keluar diadankan, diikomahkan, kemudian tahnik. Nah ini tahnik ini udah mulai hilang ya. Iya, tahnik itu artinya mencetak kelak-kelakan, langit-langit, hanaka yuhanniku tahnikan. Bagaimana cara prakteknya? Gampang prakteknya. Prakteknya itu adalah ambil satu butir kurma, kemudian kunyah sampai mencair, ambil dengan ibu jari, masukkan ibu jari kita, ini bapaknya, ke lak-lakan anaknya, diusap-usap, dikudak-kudak bagian langit-langit. Bagian ditelan juga, emang harus telan. Nah itu hukumnya bagaimana kalau laki-laki udah masuk kurma hasil tahnik, kemudian itu kencingnya, apakah kencingnya mukhaffafah atau mutawasithah? Tetap mukhaffafah, enggak mutawasithah. Sebab laki-laki kalau tahnik beda. Supaya juga itu anak sehat. Kalau udah dengan sesuatu yang manis, yang mentahnik itu adalah bapaknya sendiri, dan bapaknya kudu sehat, jangan penyakitan. Emang ketahuan bapaknya ampek, nah bikin anaknya sendiri, batuk, pilek, ampek, napas, Senin Kemis, pakai mau nahnik anaknya, suruh guru. Iya, guru juga yang sehat, bukan yang sakit-sakitan. Nah ini Rasul banyak menahnik anak-anak para sahabatnya. Iya, jadi enggak, kalau Rasul itu menahnik anak para sahabat, ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun karena belum tahnik. Nih tahniknya jangan sampai hilang ya. Sekarang kan udah mulai hilang. Saya nggak punya kormak ya. Madu, ya madu yang manis. Udah kalau madu mah gak usah pakai dikunyah lagi. Masa madu pakai dikunyah. Iya, colek pakai jempol, masukin tuh. Iya. Biar nanti ya. Kemudian wa arba'atun bil yaumis sabi min wiladati. 4 perkara di hari ke-7 dari kelahirannya. Itu anak usianya udah 7 hari. 4 perkara. Yang pertama al-aqiqah, yang kedua at-tasmiyah, yang ketiga al-halq, yang keempat at-tasadduq. Nih, sekarang kita bahas yang 4 aja nih. Kemudian wawahidun bil yaumi tsamin min wiladati al-fitan. Satu perkara di hari ke-8 adalah fitan. Arba'atun bil yaumi sabi min wiladati. 4 perkara di hari ke-7 dari kelahirannya al-aqiqah, akikah. Apa itu akikah? Akikah itu bahasa Arab asal kata akko, ya uku akon. Artinya rambut kepala bayi yang baru lahir, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kenapa rambut kepala bayi yang laki-laki atau perempuan yang baru lahir makan akikah? Karena itu rambut bakal dipotong. Termasuk hewan ternaknya seperti kambing, namanya kambing akikah. Karena itu kambing bakal dikulitin, bakal dipotong. Akikah. Memang masalah akikah ini disyariatkan dalam Islam, dan Nabi pun mempraktekkan, dan juga para sahabat, para ulama, para tabiin, para sahabat mempraktekkan. Makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, itu banyak ulama-ulama yang mempraktekkan daripada akikah, karena memang anjuran dari Rasul baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah merupakan sunnah muakkadah berdasarkan hadis sahih. Masalah akikah, kata Nabi, ma'al gulam akikah fa'ahriku anhu dama wa amiru anhul ada. Yang menyertai anak yang baru lahir al-akikah, yaitu akikahnya, hewan ternak kambingnya yang harus potongin. Fa'ahriku anhu dama, alirkan darah hewannya, hewan akikahnya. Wa amiru anhul ada, begitu proses pemotongan dari darah yang mengalir, niatin agar penyakit-penyakit yang biasa datang pada si anak itu akan hilang.
Itu tujuannya. Kemudian ada hadis riwayat Imam Tirmidzi yang disebut dengan hadis hasan sahih. Al-gulam murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Anak yang baru lahir itu tergadai sampai disembelihkan, tergadai dengan akikahnya sampai disembelihkan hewan akikahnya di hari ke-7. Wa yuhlaqu ra'suhu, kemudian dicukur atau digunting itu rambutnya, wa yusamma, dan dikasih nama. Rasul pernah ditanya masalah akikah oleh sahabat. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Kata Nabi dalam satu hadisnya, man wulidalahu walad fa ahabba ayyan suka anhu fal yunsak alil gulam syatani mutakafiatan wa alil jariyati syatun. Nabi ditanya tentang akikah, jawabannya, barang siapa orang tua yang dianugerahi seorang anak dan dia ingin beribadah kepada Allah dengan cara memotong hewan ternak seperti kambing, fal yunsak, kata Nabi, kerjain. Anil gulam syatani mutakafiatan, untuk laki-laki 2 ekor kambing kibas. Syatani mutakafiatan. Mutakafiatan itu menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu adalah mutasawiyatan, 2 ekor kambing yang sama, yang setimpal, baik dalam segi fisik maupun umur. Ya. Wa anil jariyah syatun, untuk perempuan 1 ekor kambing kibas. Ini kan ketentuan. Buat laki-laki 2 ekor, buat perempuan 1 ekor. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika anak saya lahir, ini belum ada rezekinya, belum kelihatan. Kapan dia mau melaksanakan akikah? Ya udah, ditunda aja. Ya, kalau enggak mungkin di hari ke-7, ya karena memang rezekinya belum kelihatan, di hari yang ke-14. Di hari yang ke-14 belum juga kelihatan rezekinya, di hari yang ke-21. Ya, al-aqiqah tudbahu di sab'in wali arba'a ashrah wali ihda wa isrin. Akikah itu dipotong hewannya di hari ke-7. Kalau enggak ke-7, ya ke-14. 14 enggak mungkin juga di hari ke-21. 21 enggak mungkin juga, bisa ditunda kapan saja sampai rezekinya ada. Itu, ini ketentuan juga. Ya. Ada pada saat anak saya lahir cuma sanggup beli 1 ekor kambing, cukup. Iya. Nanti untuk bulan depan atau depannya lagi bisa nyusul. Tapi kalau seumpamanya kita merujuk kepada hadis Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabsan. Rasul mengakikahkan 2 cucunya, Hasan Husain, kabsan, dengan 1 ekor. Mesti itu 2 ekor. Tetapi kok kenapa 1 ekor? Ya, ini memberikan kemudahan buat kita. Walaupun sebetulnya akikah, walaupun dalam keadaan sulit orang tuanya, tetap dianjurkan untuk akikah. Enggak 1 aja. Ya. Kalau bisa, jangan 1, 2. Sebab kata Nabi dalam satu hadisnya, innal yahud ta'uqu anil gulam kabsan wala ta'uqu anil jariyah. Orang-orang Yahudi mengakikahkan putranya dengan 1 ekor kambing. Perempuan ada sama sekali. Lalu kata Nabi, fa'uqu anil gulam kabsain wa anil jariyah kabsan, maka akikahkanlah putramu dengan 2 ekor kambing, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Kenapa kalau Nabi perintahkan seperti itu? Nabi enggak mau nyerupain daripada orang-orang Yahudi. Maksudnya biar enggak tasabuh, biar enggak sama kelakuan dengan orang Yahudi.
Ya orang Yahudi tetap dia mengakekahkan putranya cuma satu ekor. Perempuan kagak. Kalau kita umat Nabi Muhammad, Nabi perintahkan laki-laki 2, perempuan baru satu. Itu tujuannya, biar nggak serupa. Makanya kan ajaran Nabi dengan ajaran kaum Yahudi itu beda. Dari segi apa? Dari segi amalan yang biasa ada dalam tubuh kita seperti kumis dah. Kalau orang-orang Yahudi, dia itu kumis dipiara sampai nutupin bibir, sedangkan jenggot dicukur habis. Nabi beda. Nabi kalau kumis itu dicukur yang rapi, jenggot dipihara, tapi enggak sampai sepusar panjangnya. Diambil digenggam, ini bawahnya nih dipotong. Ini cuma segini, enggak sampai segini. Ya kalau pamannya sampai ini enggak jadi masalah. Iya, tuh kan rapi. Aman. Kalau kumis yang rapi tidak ngelewatin bibir atas dan bawah, aman. Coba kalau orang Yahudi agak aman dia mah. Nah, kumis emang ketahuan nutupin bibir bawah. Begitu musim duren belum sampai ketelan udah dirabut di kumis itu duren. Habis satu duren tinggal kulit bijinya doang kan. Belum lagi minum susu, belum habis ketelan udah ngambang itu kumis di susu. Ya kan? Itu manfaatnya tuh. Ya, jangan sampai tasabuh. Ya, jadi bisa nyusul ya kalau memang nggak ada. Yang pertama akikah. Jadi ketentuannya buat laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Al-aqiqah. Kemudian yang kedua atasnya kasih nama. Nah, nama yang baik, nama yang paling dicintai adalah nama yang diidopahkan kepada sifat pengabdian. Seperti Abdullah diidopahkan ya Abdullah itu asma Allah dalam Al-Quran. Abdul Sabur atau namanya Abdul Basit, ya Abdullah tuh cakep nama itu, atau Abdul Rahman. Jangan namanya Allah doang, namanya siapa? Allah mau kemana? Mau berak, masa Allah berak? Abdullah, hamba Allah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Nah, yang kedua nama yang bagus itu yang ada nama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kalau bisa, kalau kita punya anak, nih bagi yang orang tua yang bininya dikit lagi mau ngelahirin, ya kalau emang ketahuan anak laki, kasih nama Muhammad apa gitu? Iya. Itu akan mengundang keberkahan dalam rumah tangga kalau ada anak yang namanya Muhammad. Mengundang keberkahan. Makanya Imam Malik beliau mengatakan sami'tu ahlal Madinah yaqulun. Warga Madinah, orang-orang Madinah pada ngomong. Apa ucapan mereka? Ma min ahli baitin fihim ismu Muhammadin illa ruziku khairu rizkin. Tidaklah dari penghuni rumah yang di dalamnya ada nama Muhammad illa ruziku rizqa khairin, kecuali dia akan diberikan keberkahan rizki yang baik. Makanya kalau punya anak kasih nama Muhammad. Ya, Muhammad Jedun apa nih Jedun ya? Muhammad kalau Jedun kan? Muhammad Jidan berarti. Jidan sekali, Muhammad sekali. Nah ya, di Muhammad di apa namanya di dengan nama-nama yang lain. Abdul Ghafur. Jangan kasih nama. Ini orang-orang Islam kan sekarang ngasih nama-nama yang Islam itu pada asal-asalan, bahkan malu. Tahun berapa Pak? Ketika EKTP mulai berlaku. RT tahun berapa itu? 2012. Waktu itu saya datang ke kelurahan mau foto, ya buat EKTP kan. Itu saya lagi kumpul-kumpul tuh bareng-bareng namanya pada mau foto. Itu ada bapak nanya, Pak mau bikin KTP ya? Ya Pak, saya mau foto. Bapak juga? Enggak, saya emang enggak. Lah, Bapak
tujuannya kemarin ini anak saya perempuan mau bikin KTP. Siapa Pak namanya? Maulidah kan cakep ya. Bapak tinggalnya di mana? Di RT 2. Lempengan mana Pak? Itu Garapan. Bapak Muslim? Enggak, saya Nasrani. Kok Bapak kasih nama yang berbau Islam? Saya seneng sama nama-nama Islam. Orang Islam sendiri kagak demen ngasih nama yang cakep. Coba kalau zaman sekarang, yang namanya modern, waduh, kasih nama bersembarangan aja, sesuai dengan bulannya. Ya kalau bulan Juli itu namanya Julianti, yang laki-laki Julianto. Juni Juniarti, kemudian bulan November Novianto kan ada. Desember Desi Jus. Iya, gitu. Macam-macam. Iya. Januari yang punya konter tuh. Iya. Ya enggak apa sih sebetulnya. Ya, namanya Agus, cakep. Mudah-mudahan amatnya bagus. Budi, ya mudah-mudahan kalau udah besar dia mengerti balas budi. Artinya bukan budek sedikit, bukan budek dikit. Bukan maksudnya. Budi kan budek dikit. Kan maksudnya. Bukan gitu. Mudah-mudahan dia bisa balas budi atas kebaikan-kebaikan orang lain. Itu. Kasih nama-nama yang bagus. Sebab nanti di hari kiamat kita ini dipanggil oleh Allah dengan nama kita dan nama-nama bapak kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Cakep itu nama-nama kalian, karena kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan namamu dan dengan nama bapakmu. Tuh. Abdullah bin Abdul Khair, cakep. Iya, umpama. Iya. Pokoknya kalau nama cakep biasanya tuh orang tua juga namanya cakep itu. Namanya Kubil. Kubil bagus tuh Kubil. Bagus. Agak Bu. Hah? Kubil. Kubil. Kubil itu Petinju. orang tua yang ngasih nama anaknya Kubil itu ahli nahwu itu. Dia hafal alfiah. Iya. Itu kan ada ya. Wa nunuma sunniya wal muhatibi bi aksida kastaqmaluhu fantabi wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma kada mulatu wal labis man qad ju'in ka adri'atin fihi da aidon kubil benar ya? Iya, itu yang keberapa itu ya? Mazmum yang keberapa itu alfiah. Saya lupa dah kalau masalah apa-apa. Kubil bagus, matanya rada-rada itu kubil. Jangan kasih kubil. Iya. Jadi itu bercandaan. Iya. Atau selain daripada itu, Imam Nawawi mengatakan di kitab Fatmu wa jawazut tasmiyah di asma'il anbiya. Boleh ngasih nama dengan nama-nama nabi. Banyak nama-nama nabi. Wa jawazut tasmiyah di asma'il malaikah, dengan nama-nama malaikat. Ka Jibril, seperti Jibril itu ada keterangannya. Ka Jibril. Kemudian wa Israfil. Israfil itu enggak ada. Ya, ini enggak ada. Malik Ridwan, Muhammad Ridwan, Muhammad Malik. Itu. Iya, kalau Israil dahulu itu udah Rokib, Atid itu belakangan. Atid itu kan malaikat tugasnya mencatat amal jelek ya. Iya, kalau Rokib mencatat amal bagus. Kasih, jelas kasih nama. Di zaman Rasul, dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh mengatakan bahwa Rasul banyak merubah nama-nama yang tidak disukai. Ya, ada seseorang yang namanya setan di zaman Rasul, diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ya, Baroh itu kan kurang bagus. Ya, lalu Baroh itu nama istrinya Nabi yang disebut dengan Hindun. Iya, tadinya Baroh, kata Nabi jangan Baroh, namanya Hindun aja. Ada juga yang namanya Atalah itu tongkat besi, diganti oleh Nabi dengan nama Muslim Abu Royito. Banyak sekali Nabi berubah-ubah nama. Iya. Kalau kita yang udah kelanjur punya nama yang jelek, enggak usah dirubah di KTP. Nah itu kan menjadi jalan nama Tuhan.
Tuhan. Tuhan namanya. Nah, sakti berarti itu orang. Iya. Enggak usah pakai dirubah di KTP atau di KK, panggilannya udah dirubah. Iya, panggilannya aja dirubah. Makanya kalau pondok-pondok pesantren itu yo, santri atau santriwati yang namanya kurang baik itu biasanya kiai merubah panggilan. Iya, jangan nama ini. Ya, tetap di ini mah nggak berubah. Sebab kalau umpamanya dirubah repot, ya ijazah berubah, KTP berubah, semua berubah. Jadi panggilan aja. Kadang-kadang orang Islam yang punya namanya cakep, manggilnya kagak enak. Iya. Amirullah, woi panggilannya. Iya. Kalau Alek masih cakep. Iya. Kemungkinan nama aslinya Alaika Salamullah. Bisa jadi panggilannya Alek. Iya. Akun, cakep. Boleh jadi namanya Muhammad Abdul Qail Kun Payakun, bisa jadi. Tapi cakep. Tapi kalau namanya Ceremot, umpamanya dipanggil namanya Muhammad Abdul Basit, dipanggil Ceremot. Ini emang orang ketahuan gesem. Ya. Kalau bisa nama yang bagus ya, manggil nama ya. Gitu. Jangan dipotong-potong. Ya kadang-kadang kan kita demen banget Abdul Rahman panggil Oman. Kan demen banget ya. Gampang ya, tapi tujuannya bukan merubah nama ya. Jadi nama yang bagus ya, nama yang cakep ya. Jangan nama yang menjadi celah buat orang mencela ya. Ada yang namanya untung, itu dimakruhkan la tusammi gulamak yasaron. Jangan kamu sekali-kali memberikan nama anak dengan yasar. Yasar itu artinya kaya gampang. Begitu tanya, emang itu dia benar nasib sesuai dengan namanya? Apaan kaya dari mana? Utang seleher. Kan jadi bahan cerahan. Kemudian Robi, untung. Itu kemudian dia untung apaan? Menggunakan untung mendagang rugi mulu, jadi bahan cerahan. Itu dimakruhkan ya, jangan sampai. Tapi kalau umpamanya ada, kemungkinan tujuannya enggak seperti itu. Untung, mudah-mudahan hidupnya selalu untung. Untung dunia, untung akhirat gitu. Kalau model kayak kita mah namanya cakep-cakep ya. Cakep kalau itu namanya Rahmat, Bapak Abdul Khair, Muhammad Said, Said Salahuddin, cakep-cakep namanya, nggak ada jelek ya. Iya nggak ada, cakep-cakep kalau orang kawin sama namanya lah. Ya. Tinggal manggilnya aja yang ada benar. Ya jangan nama orang cakep-cakep manggilnya, demen banget sih nama panggilan, jangan. Ya itu namanya tidak mendidik dalam Islam. At-tasmiyah, kemudian yang ketiga at-tasadduq, ya. Al-halq dulu, al-halq artinya mencukur. Nah, biasanya cukur tuh. Kalau anak cukur haruko ya, haruko dicukur, dihabisin. Dia masih bayi. Kalau cukur jangan. Iya. Ini anak bapak lagi kan udah ditanya. Iya. Udah jangan bagi kita tak rambutnya. Iya, nggak usah udah. Iya. Dan tadi makan dulu pada waktu acara gunting rambut. Nah itu dibotakin ya, ditimbang tuh dapat berapa gram, sedekahin. Iya, sedekahnya berupa uang. Kata Nabi dalam satu hadisnya ya, ini kiasan ya, ketika Fatimah melahirkan Hasan ya, beliau mengatakan ya Fatimah ahliki roksah wa tasaddaqi biwad sya'ri idatan alal masakin. Fatimah cukur rambutnya, sedekahin dengan perak atau dirham seberat rambutnya. Ya ternyata Fatimah menimbangnya dengan ukuran dirham. Ya, 1 gram emas 500 dapat 2 gram 1 juta. Berikan kepada ya nenek-nenek dah. Ya sedekah. Tujuannya apa sih? Biar itu anak nanti kalau dewasa dia enggak pelit, pandai sodako. Itu kaitannya al-halq wa tasadduq. Ya, gunting rambut sekali sedekah. Nah, mungkin hanya ini satu pelajaran buat kita mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi wawasan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bacakan Ummul Quran.